Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Anansyah, Nabila Latifah, Sulfiana Nurdin, Ayu Febrianti, dan Fahreza Akmal. Kami akan membahas lingkungan mikro dan makro. Lingkungan mikro dan makro. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro terdiri dari aktor-aktor yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melibatkan dan melayani pelanggannya, perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro, demografi, ekonomi, kekuatan alam, teknologi, politik, dan budaya. Kami pertama-tama melihat perusahaannya lingkungan mikro. Lingkungan mikro. Tugas manajemen pemasaran adalah membangun hubungan dengan pelanggan dengan menciptakan pelanggan nilai dan kepuasan. Namun, manajer pemasaran tidak dapat melakukan hal ini sendirian. Gambar 3.1 menunjukkan aktor utama dalam lingkungan mikro pemasar. Kesuksesan pemasaran membutuhkan membangun hubungan dengan departemen perusahaan lainnya, pemasok, perantara pemasaran, pesaing, berbagai masyarakat, dan pelanggan yang bergabung untuk membentuk jaringan penyampaian nilai perusahaan. Perusahaan. Dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran melibatkan kelompok perusahaan lain akun kelompok seperti manajemen puncak, keuangan, penelitian dan pengembangan, R&D, pembelian, operasi, sumber daya manusia, dan akuntansi. Semua kelompok yang saling terkait ini terbentuk lingkungan internal. Manajemen puncak menetapkan misi, tujuan, luas perusahaan, strategi, dan kebijakan. Manajer pemasaran membuat keputusan dalam strategi dan rencana yang lebih luas ini. Supplier. Pemasok membentuk hubungan penting dalam keseluruhan jaringan penyampaian nilai pelanggan perusahaan. Mereka menyediakan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasanya. Masalah pemasok dapat berdampak serius pada pemasaran. Manajer pemasaran harus memperhatikan ketersediaan pasokan dan biaya. Kekurangan atau keterlambatan pasokan, bencana alam, dan lainnya peristiwa dapat merugikan penjualan dalam jangka pendek dan merusak kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Meningkatnya biaya pasokan dapat memaksa kenaikan harga yang dapat merugikan volume penjualan perusahaan. Perantara pemasaran. Perantara pemasaran membantu perusahaan mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produknya pembeli akhir. Mereka termasuk pengecer, perusahaan distribusi fisik, agen layanan pemasaran, dan perantara keuangan. Pengecer adalah perusahaan saluran distribusi yang membantu perusahaan menemukan pelanggan atau melakukan penjualan kepada mereka. Ini termasuk pedagang grosir dan pengecer yang membeli dan menjual kembali barang dagangan. Perusahaan distribusi fisik membantu perusahaan menyimpan dan memindahkan barang dari titik mereka asal ke tujuan mereka. Agen jasa pemasaran adalah riset pemasaran perusahaan, biro iklan, perusahaan media, dan perusahaan konsultan pemasaran yang membantu perusahaan menargetkan dan mempromosikan produknya ke pasar yang tepat. Perantara keuangan termasuk bank, perusahaan kredit, perusahaan asuransi, dan bisnis lain yang membantu membiayai transaksi atau mengasuransikan risiko yang terkait dengan pembelian dan penjualan barang-barang. Pesaing. Konsep pemasaran menyatakan bahwa, untuk menjadi sukses, suatu perusahaan harus memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar daripada perusahaannya pesaing melakukannya. Oleh karena itu, pemasar harus melakukan lebih dari sekadar beradaptasi dengan kebutuhan konsumen sasaran. Mereka juga harus mendapatkan keuntungan strategis dengan memposisikan penawaran mereka secara kuat terhadap penawaran pesaing di benak konsumen. Publik. Lingkungan pemasaran perusahaan juga mencakup berbagai masyarakat. Publik adalah siapa saja kelompok yang mempunyai kepentingan aktual atau potensial atau berdampak pada kemampuan organisasi untuk melakukannya mencapai tujuannya. 7 tipe publik. Financial publics, media publics, government publics, citizen action publics, internal publics, general publics, local publics. Pelanggan. Pelanggan adalah aktor terpenting dalam lingkungan mikro perusahaan. Tujuan dari seluruh jaringan penyampaian nilai adalah untuk melibatkan pelanggan sasaran dan menciptakan hubungan yang kuat dengan mereka. Lingkungan makro. Perusahaan dan semua aktor lainnya beroperasi dalam kekuatan lingkungan makro yang lebih besar yang membentuk peluang dan menimbulkan ancaman bagi perusahaan. Gambar 3.2, gambar untuk kelompok 2, menunjukkan keenamnya kekuatan utama dalam lingkungan makro perusahaan.
Bahkan perusahaan yang paling dominan sekalipun dapat rentan terhadap kekuatan yang sering bergejolak dan berubah dalam lingkungan pemasaran. Beberapa dari kekuatan ini tidak dapat diperkirakan dan dikendalikan. Lainnya bisa diprediksi dan ditangani melalui manajemen yang terampil. Perusahaan yang memahami dan beradaptasi dengan baik lingkungan mereka dapat berkembang. Mereka yang tidak bisa menghadapi masa-masa sulit. Terima kasih.